Puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada 6 dan 7 April mendatang. Sejumlah skema dan rekayasa lalu lintas pun disiapkan untuk mengantisipasi puncak arus balik nanti. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait penanganan antisipasi puncak arus balik Lebaran, sudah bergabung dengan kita Jubir Kemenhub dan juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Joko Setiowarno. Ya, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Priska. Ya, Pak Joko. Ya. Ya, Pak Joko, ini kapan prediksi puncak arus balik Lebarannya? Betul tanggal 6 dan 7? Ya, biasanya itu orang kalau Bali itu dia 1 hari sebelum bekerja sudah sampai di tempat tinggalnya ya. Jadi kan masuknya itu rata-rata tanggal 8, tanggal 7 berarti puncaknya tinggal 5 dan 6 ya. Tapi ini juga korelasinya ada hubungannya dengan kalau di Jawa itu mudik Lebaran ketupat. Nah, ini bisa barengan juga ini. Biasanya mudiknya itu arus baliknya itu tidak begitu lamanya, cutinya cukup lama juga. Ya, mudah-mudahan tidak benturan kalau yang mau Lebaran ketupat setelah itu agak jauh sekali gitu ya. Tapi memang kalau balik itu tidak sesegera sepertinya mudik gitu kan, karena waktunya agak lebih longgar biasanya, terutama yang informal. Tapi kalau yang bekerja di pabrikan, di kantoran itu tentunya sudah ada schedule yang mau mereka harus masuk. Jadi tidak bisa tidak, ya mungkin mulai hari ini pun sudah ada mulai bergerak agar tidak benturan dengan pada saat puncak. Makanya kan ada tawaran-tawaran untuk tarif khusus atau diskon untuk tarif tol ini sangat menarik juga agar pemudik itu lebih cepat untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya sebagai tarikan perjalanan cukup tinggi gitu. Ya, kalau dari Pak Elba sendiri apa strategi dari pemerintah untuk mengurangi kemacetan di musim arus balik nanti, Pak? Ya, Kementerian Perhubungan bersama Korlantas dan pemerintah daerah sudah menyiapkan sejumlah skenario, Mbak Priska. Di jalan tol Trans Jawa tadi sudah disampaikan oleh Pak Korlantas ada one way, satu arah, baik lokal sampai nasional tanggal 6 nanti. Kemudian kontraflow juga sudah berjalan. Dan juga di pelabuhan, di penyeberangan juga sudah disiapkan pemecahan pemudik arus balik ini di sejumlah pelabuhan. Misalnya dari Lampung ke Jawa nanti selain pelabuhan Bakauheni juga disiapkan pelabuhan Bikabeton dan juga pelabuhan BBJ. Jadi masing-masing kita siapkan untuk memperlancar arus balik ini dengan sangat baik seperti ketika kita menyiapkan arus mudik sebelumnya, Mbak Priska. Baik, kalau dari Pak Joko, apa rekomendasi dari masyarakat transportasi Indonesia terkait penanganan antisipasi puncak arus balik nanti, Pak? Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elba bahwa dari Kemenhub ada beberapa hal yang akan dilakukan. Tapi kalau dari MTI sendiri bagaimana, Pak? Ya, tentunya kalau waktunya sudah singkat seperti ini tidak bisa banyak-banyak berrekomendasi, karena ini katakanlah beberapa hari ini kan sudah ditetapkan, tinggal dilaksanakan saja. Paling nanti kami akan merekomendasikan untuk mudik Lebaran akan datang seperti apa tahapan-tahapan yang dikerjakan. Tapi kalau sekarang ini sudah ada, itu dikerjakan aja dengan beberapa skenario-nya ya, termasuk juga yang di penyeberangan Merak Bakauheni yang dapat dikatakan kemarin sudah cukup berhasil, artinya lebih lancar ketimbang tahun sebelumnya. Ini juga mudah-mudahan lebih berhasil lagi, karena saya katakan kalau arus balik itu biasanya lebih landai dan penanganannya mungkin lebih simpel. Kalau di penyeberangan seperti itu karena luasan jaringan jalannya juga lebih bagus ketimbang di Merak. Nah, hal-hal yang kecil-kecil ini tinggal dimainkan skenario-nya, tapi nanti kalau ini sudah selesai kami akan memberikan rekomendasi bagaimana untuk yang akan datang, terutama ya 1 tahun ke depan. Itu harus diterapkan. Tapi kalau sekarang tinggal jangka pendek, tinggal dilaksanakan saja. Dan beberapa persiapan kan seperti tadi ada diskon untuk tarif tol gitu kan, ada one way, kemudian ada juga kontraflow dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian program kebijakan untuk menangani arus balik.
Gitu. Baik, kalau tadi Anda sudah sebutkan bahwa yang jalur laut sudah cukup berhasil, kira-kira kalau jalur darat, apa yang menurut Anda paling efektif untuk dilakukan? Apakah harus kombinasi semuanya atau ada yang lebih menonjol yang bisa dilakukan, Pak? Ya, ini kalau darat ini di jalan tol terutama itu masih terjadi, ya kemacetan itu di rest area. Nah, mungkin ini penetapan rest area ini memang dulu ketika membangun tidak berpikir bahwa itu untuk arus mudik seperti sebanyak ini. Oleh sebab itu, ini tekankan kalau rest area itu memang tidak bisa menerima, ya segera bukan ditutup saja ketimbang itu menjadi sumber kemacetan karena orang berharap akan masuk. Ya, dengan VMS yang ada di jalan tol diumumkan ditutup semua, silakan keluar aja dari rest area di luar, ketimbang mereka berharap dengan adanya rest area di situ mereka bisa masuk, ternyata tidak, bahkan menjadi sumber kemacetan. Termasuk juga dilarang untuk di bahu jalan. Ini kan masih terjadi juga, mereka lelah, keluarnya males, akhirnya bahu jalan ini menjadi tempat untuk istirahat. Padahal bahu jalan itu digunakan untuk kondisi darurat, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masih ada tersedia satu lajur untuk digunakan lah untuk kendaraan yang memang akan membantu dalam kondisi darurat itu. Nah, ini benar-benar dilarang pada saat arus balik. Kemarin banyak ditemukan pada saat mudik itu penggunaan bahu jalan yang berlebihan, mereka lelah dan sebagainya sampai beristirahat yang cukup lama. Ya. Baik, Pak Elba, kalau soal tol gratis bagaimana Pak? Apakah bisa juga menjadi salah satu pilihan untuk efektif mengurangi kepadatan di arus balik? Ya, diskon tarif ya, baik jalan tol maupun kereta dan pesawat memang ditujukan untuk terjadi pemerataan arus mudik dan arus balik, Mbak Priska. Dan ini kita lihat ketika arus mudik sudah cukup efektif ya, mereka menjalankan pemerataan pemudik yang kembali ke daerah masing-masing, dan juga di arus balik ini dengan adanya pemotongan harga itu akan memberikan pemerataan mereka balik ke Jabodetabek dan kota-kota lain ya Mbak Priska. Baik, bagaimana dengan Pak Joko Pak? Kalau apakah dengan insentif yang diberikan akan kira-kira berdampak pada arus lalu lintas? Ya, saya kira 20% lumayan tinggi juga itu kan, lumayan untuk menghemat kan. Dari total katakanlah dan Jakarta Surabaya itu hampir 1 juta, kalau dipotong 200.000 agak lumayan juga. Artinya ini menarik juga buat pengguna jalan tol, dan itu juga kemarin terbukti setelah ada WFA juga ada tarikan untuk tarif tol itu, dan cukup landai juga, meskipun mesti ada pada puncaknya itu wajar lah dimana, tapi kan tidak sampai yang berkepanjangan. Justru sebenarnya dihindari itu adalah jalan-jalan non tol ini yang terjadi kemacetannya kayak kemarin ketika arus mudik, jalan tolnya lancar, tapi ketika dia keluar mau ke Purwokerto, nah jalur Tegal Purwokerto ini ada kemandekan seperti itu. Tapi tentunya bukan nanti solusinya buat jalan tol Purwokerto, bukan juga, karena itu buat jalan tol juga membangun juga cukup mahal dan waktu yang cukup besar. Artinya kita ke depan perlu ada modifikasi lain atau kebijakan lain yang memang mendorong orang lebih banyak nanti menggunakan angkutan umum. Jadi memang tidak harus didorong menggunakan kendaraan pribadi, apapun punya keterbatasan lah jaringan jalan yang sudah ada ini ya. Tol sudah dibuat terhubung semuanya. Beberapa ruas juga yang dua lajur, sebagian sudah menjadi 3 lajur, ada penambahan ya. Kita tahu kemarin beberapa ruas ini juga mungkin tahun depan tolnya itu juga yang 2 lajur akan ditambah menjadi 3 lajur secara bertahap. Ini penambahan kapasitas juga ya. Tapi kita butuh kebijakan yang nantinya orang ya kembali sebelum 2005, dulu kan orang banyak sih menggunakan angkutan umum, ramai di terminal dan sebagainya. Seperti itu yang diinginkan. Memang terbantulah tahun ini itu adanya mudik gratis. Nah itu sangat bantu. Apakah nanti mudik gratis juga ada arus balik yang gratis juga, ini juga menjadi pertimbangan lah nantinya. Gitu. Baik, kalau dari Pak Elba, bagaimana dengan pengoperasian tol fungsional Pak dan juga skema kontraflow? Apakah ini akan dioptimalkan juga? Iya, betul sekali Mbak Priska. Jadi salah satu challenge kita ini di arus balik adalah ketika kita berada di titik kepadatan tinggi, misalnya di jalur Jakarta Cikampek menuju Jakarta, dan dari Cipularang itu ada pertemuan jalan tol.
Nah, nanti dengan mendekati arus balik, puncak arus balik, kepolisian, Korlantas akan menggunakan tol fungsional Japex 2 untuk memecah pemudik dari arah Bandung, dari Tasik, dari Garut, dan lain sebagainya, masuk ke Japex 2, Mbak Priska, sehingga tidak terjadi kepadatan di jalur pertemuan Cipularang dan Jakarta Cikampek 1. Dan ini kita yakin akan mengurai kepadatan di jalur jalan tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta, Mbak Priska. Kalau dari Pak Joko sendiri, Pak Joko, sejauh ini menurut pantauan Anda dari tahun ke tahun, apakah tahun ini pemerintah sudah mempersiapkan mudik dan juga arus balik dengan baik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Apa yang baru, Pak, yang bisa mungkin dilanjutkan begitu? Sepenuhnya sama dengan tahun berikutnya. Yang baru tahun ini adalah untuk penyeberangan Merak Bakauheni, ya. Jadi H-5 itu tarif untuk kapal dibuat sama semua. Jadi tidak ada kapal eksekutif maupun reguler, ya. Itu membuat sama semua sehingga semuanya bisa tertampung di kawasan pelabuhan. Untuk ini kan dibagi 3 juga kan. Ada yang untuk bis umum dan pribadi ke Pelabuhan Merak, itu semua bisa tertampung. Meskipun di Pelabuhan Merak mereka menunggu cukup lama lah, ada sampai 5-6 jam, tapi nggak masalah karena kalau mandeknya di ruas tol dan di kawasan pelabuhan itu berbeda. Ruas tol mereka juga nggak bisa cari toilet, istirahat dan sebagainya. Tapi kalau di kawasan pelabuhan, nah mau cari makan dan sebagainya semua sudah tersedia. Artinya secara fisiologis mereka juga senang juga, sudah lihat kapalnya, tinggal kapan mau berangkat, begitu ya. Nah, kemudian angkutan barang juga sudah dipisah. Meskipun angkutan barang ini ya terpisah, membuat kemarin itu sedikit sepi juga yang Merak ini karena semua sudah masuk ke BBJ, jadi pelabuhan Bandar Bakaujaya ada di Bojonegoro, kemudian menuju pelabuhan Bandar Bakaujaya yang ada di Bakauheni. Nah, ini cukup menarik dan untuk sepeda motor sudah dipisah. Nah, ini mungkin dipertahankan. Tinggal nanti yang arus baliknya, kalau arus balik sebenarnya itu mereka sudah ada sistem pelambatan, delaying system yang ada dilakukan di sana dengan beberapa ketentuan yang entah itu di jalan tol maupun di arteri yang ada di Lampung. Untuk sementara memang sepeda motor tidak dilewatkan ke Ciwandan karena jalur Ciwandan ini tahun ini sudah lumayan bagus karena kami ke sana sampai 3 kali kan, di tiap jalur ini sudah mulus bersih, tidak berdebu. Kemudian geofencing juga diterapkan sehingga tidak banyak lagi orang berjualan ya di pinggir jalan untuk online itu, tapi masih ada, saya kira sedikit tidak masalah, tapi tidak seperti dulu. Jalannya sudah bersih, tempat penyangganya juga untuk di Ciwandan itu juga jauh lebih luas, mereka tidak bisa lama, nggak sampai 1 jam sudah bisa naik kapal, dan ini juga membuat nyaman penggunanya. Saya kira ini perlu dipertahankan ya, tapi dengan mungkin nanti dinamis lah, kalau seandainya Merak kosong mungkin barang bisa dimasukkan ke sana. Jadi biar tidak antri panjang juga di Pelabuhan Bojonegoro, kemarin agak panjang sedikit di sana. Gitu. Baik, Pak Joko, walaupun ini sudah ada langkah-langkah antisipasi yang sudah disiapkan, tetapi tetap saja harus juga diantisipasi juga kepadatan yang mungkin masih akan terjadi. Nah, kalau volume kendaraan meningkat, bisa menyebabkan kelelahan dari pengemudi. Apa yang bisa dilakukan oleh pengemudi untuk antisipasi ini, Pak? Dari pihak pengemudinya ya, Pak ya? Ya, tentunya ini kan himbauan-himbauan untuk menjaga biar tidak lelah itu sudah disampaikan sebelum mudik ya. Media-media banyak menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan, jadi jangan memaksakan diri. Mereka juga bisa beristirahat. Bahkan di jalan tol pun beberapa orang jalan tol punya tempat istirahat loh. Itu mereka bisa istirahat di situ. Untuk apa? Kalau enggak ya bisa keluar. Saya kira di luar jalan tol juga banyak tempat untuk beristirahat. Jadi jangan memaksakan diri. Ya mungkin kendalanya kuat dari pengemudi ini karena faktor pengemudi sangat dominan sekali terjadinya kecelakaan ya. Untuk roda 2 juga harus lebih berhati-hati ya, karena kita ketahui masih ada jalan yang berubah ya di jalan-jalan arterial bagi penerangan jalan. Nah, ini juga memang kemarin itu keterlambatan juga, meskipun anggarannya ada tapi turunnya ke bawah itu lambat sehingga tidak bisa tertangani semuanya. Jadi kehati-hatian penggunaan roda 2 maupun roda 4 ini perlu ya. Baik, kalau dari pihak Kemenhub sendiri ada catatan khusus Pak untuk para pemudik? Iya Mbak Priska, kita setuju tadi Pak Joko sudah mengatakan
faktor utama adalah stamina pemudik nih, kesehatan. Kalau sudah lelah dia harus istirahat. Ya. Dan di jalan arteri pun pemerintah sudah menyiapkan banyak rest area yang bisa dipakai oleh para pemudik, baik itu kendaraan pribadi maupun motor, terutama motor, Mbak Priska. Misalnya kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama, di sepanjang Trans Jawa ini ada 200 lebih masjid yang bisa dipakai oleh para pemudik untuk beristirahat, untuk melepas lelah atau ibadah selama 24 jam. Kemudian juga Kementerian Perhubungan menyiagakan jembatan-jembatan timbang di sepanjang jalan di Jawa ini sebagai rest area juga, Mbak Priska, sebagai rest area sehingga pemudik bisa menjaga staminanya ketika sudah lelah dia berhenti. Selain juga banyak tempat-tempat lain yang bisa mereka berhenti, rumah makan, taman, kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali, apalagi juga Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi selalu memberikan arahan kepada para pengemudi, jika sudah 4 jam, 3 jam, 4 jam mengemudi, dia harus istirahat karena memang ada batas kelelahan kita ketika kita mengemudi, apalagi ini di jalan yang padat ya Pak Jokowi. Jadi memang perlu sangat kesadaran tinggi bagi pengemudi untuk segera beristirahat ketika dia sudah lelah. Demikian Mbak Priska. Baik, boleh terakhir Pak ditegaskan kembali Pak Elba, ini tanggal yang perlu diantisipasi terkait dengan puncak arus balik ini tanggal berapa, dan imbauan untuk para pemudik terakhir boleh Pak? Ya siap, jadi puncak arus mudik ini memang 5 dan 6 April tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko juga. Di jalan darat, di jalan tol memang puncak arus mudik tanggal 6 April Mbak Priska. Di beberapa bandara itu tanggal 5 April seperti di Kupang, juga di penyeberangan di Bakauheni ke Merak juga puncak arus mudik kita perkirakan terjadi pada tanggal 5 April. Nah, himbauan dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan, dari Korlantas adalah bahwa keselamatan adalah prioritas, kelancaran adalah yang utama, dan masyarakat jika menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan motor, tetap mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada, jangan mengubah rambu-rambu yang ada di jalan atau pembatas-pembatas jalan di jalan. Jika lelah segera beristirahat. Jika menemukan rest area atau masjid bisa dijadikan tempat mereka untuk beristirahat. Demikian Mbak Priska. Baik, terima kasih Pak Elba Damhuri, Jubir Kemenhub, dan juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Bapak Joko Setiowarno sudah bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Bu Priska. Terima kasih Pak Joko. Okay.